Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel belajar kita. Sekarang kita akan melanjutkan kembali pembelajaran pada mata pelajaran sosiologi di bab 1. Setelah kemarin kita membahas di video sebelumnya poin A tentang pengertian dan ciri-ciri kelompok sosial dan poin B tentang kelompok sosial teratur. Sekarang kita akan melanjutkan ke poin C, yaitu kelompok sosial tidak teratur. Poin C, kelompok sosial tidak teratur. Kelompok sosial tidak teratur adalah kumpulan orang-orang yang terbentuk secara spontan, sementara, dan tanpa struktur formal atau aturan yang ketat. Kelompok ini terbentuk karena adanya kesamaan minat atau kepentingan sesaat dan tidak memiliki ikatan jangka panjang. Contohnya adalah orang-orang yang mengantri di kasir, penonton konser, atau orang yang panik saat terjadi bencana. Ciri-ciri kelompok sosial tidak teratur itu pertama terbentuk secara spontan, tidak terstruktur, terus bersifat sementara, keberadaan cenderung sementara dan akan bubar setelah kepentingan bersama selesai. Terus interaksi tidak intensi. Hubungan antara anggota lebih santai dan tidak memiliki peran atau tanggung jawab. Terus di sini ada macam-macam kelompok sosial tidak teratur. Yang pertama itu ada kerumunan. Apa itu kerumunan? Kerumunan adalah kumpulan orang-orang yang berkumpul di satu tempat secara tidak teratur, seringkali spontan dan sementara. Kelompok ini tidak memiliki struktur sosial yang jelas atau hubungan permanen, dan seringkali individu kehilangan identitas sosialnya di tengah kerumunan. Contohnya meliputi penonton di konser atau pertandingan olahraga, hingga kerumunan yang muncul saat keadaan darurat. Ciri-ciri kerumunan dalam sosiologi itu pertama tidak teratur, dalam artian anggota kerumunan tidak memiliki pola interaksi yang tetap. Yang kedua bersifat spontan, seringkali terbentuk secara tiba-tiba karena suatu peristiwa atau kejadian. Dan yang ketiga bersifat sementara, kerumunan akan berakhir setelah orang-orangnya membubarkan diri atau setelah kejadian yang memicu kerumunan berakhir. Dan yang terakhir, tidak ada hubungan permanen. Anggota kerumunan tidak saling mengenal secara tetap kecuali dalam kelompok sosial yang lebih terorganisir. Terus di sini ada macam-macam kerumunan. Yang pertama itu ada kerumunan formal atau formal audiensi, yaitu kerumunan yang memiliki pusat perhatian dan tujuan yang sama, yang sifatnya pasif. Contohnya penonton bioskop, peserta ceramah, atau penonton pertandingan olahraga. Yang kedua ada kerumunan ekspresif. Kerumunan yang tujuannya adalah untuk melepaskan ketegangan emosi dan kepuasan. Meskipun pusat perhatian setiap individu tidak bisa berbeda. Contohnya orang yang datang ke pesta, konser musik, atau tempat rekreasi. Yang ketiga ada kerumunan sementara, yaitu kerumunan yang dibentuk secara spontan dan bersifat sementara. Di sini ada kerumunan yang berkumpul untuk menggunakan fasilitas umum, terjadi karena kebutuhan bersama akan satu fasilitas. Contohnya, orang yang antri membeli karcis, naik kendaraan umum, atau berkumpul di lalu lintas yang padat. Terus ada juga kerumunan yang bersifat panik, terbentuk karena adanya rasa panik untuk menyelamatkan diri dari mara bahaya. Contohnya kerumunan yang mencoba menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran atau bencana alam. Terus kerumunan penonton, terbentuk karena ada peristiwa tertentu yang menarik perhatian. Contohnya, orang yang mengerumuni tempat kecelakaan lalu lintas, melihat penampakan unik di langit, atau menyaksikan kejadian tertentu. Dan terakhir, ada kerumunan yang melawan hukum, yaitu terjadi ketika sekelompok orang melakukan tindakan yang melanggar norma dan hukum yang berlaku. Contohnya seperti kerumunan yang terlibat dalam tawuran, balap liar, penjarahan, atau tindakan anarkis lainnya. Terus macam-macam kelompok sosial tidak teratur. Yang kedua itu ada publik ya.
Publik adalah kelompok individu dalam jumlah besar yang tidak selalu berada di tempat yang sama, tidak terbentuk kesatuan fisik, tetapi memiliki minat, perhatian, atau kepentingan yang sama terhadap suatu isu dan berinteraksi tidak langsung melalui media komunikasi. Berbeda dengan kelompok sosial yang terorganisir, publik umumnya bersifat tidak teratur. Di sini ciri-ciri publik dalam sosiologi itu pertama, tidak terbentuk kesatuan fisik. Artinya anggota tersebar di berbagai tempat dan tidak harus bertemu secara langsung. Yang kedua, interaksinya tidak langsung, yaitu interaksi terjadi melalui berbagai bentuk komunikasi seperti media massa, internet, radio, televisi, atau surat kabar. Yang ketiga, memiliki minat atau kepentingan yang sama. Maksudnya, anggota publik memiliki kesamaan perhatian terhadap suatu isu, topik, atau masalah tertentu. Yang keempat, tidak selalu homogen. Maksudnya, pendapat antar anggota tidak selalu sama dan sering kali terdapat pro dan kontra dalam menanggapi suatu persoalan. Di sini contohnya seperti pemirsa televisi, pembaca surat, pengguna media sosial, atau kelompok mendukung suatu tim olahraga adalah contoh publik. Ataupun contoh lainnya seperti Zoom, grup WhatsApp, itu adalah publik bagian dari macam-macam kelompok sosial tidak teratur. Terus di sini ada macam-macam publik. Yang pertama itu ada publik laten ataupun bisa disebut publik apatis, yaitu kelompok yang terdampak oleh suatu isu atau masalah tetapi belum menyadari keberadaan masalah tersebut. Dan kedua ada publik sadar, kelompok yang sudah menyadari adanya masalah, tertarik pada isu tersebut, namun belum mengambil tindakan. Dan terakhir ada publik aktif, yang mana kelompok yang tidak hanya menyadari masalah, tetapi juga terorganisir untuk membahas dan mengambil tindakan untuk mengatasi masalah tersebut ataupun memberikan solusi. Itu macam-macam publik. Dan untuk yang terakhir dari macam-macam kelompok sosial tidak teratur itu ada massa. Apa itu massa? Massa adalah sekumpulan individu yang bersifat anonim dan heterogen, berkumpul di suatu tempat untuk sementara waktu dengan tujuan tertentu, namun tidak memiliki interaksi yang teratur dan mudah dipengaruhi. Ciri-cirinya meliputi anggota yang heterogen ataupun beragam, inklusif dan responsif, ada pihak yang menggerakkan, serta sikap kurang kritis dan mudah dipengaruhi. Jenis massa terbagi menjadi ada massa aktif, dalam kurung melakukan tindakan nyata seperti demonstrasi, dan ada massa pasif, belum melakukan tindakan nyata seperti penonton demonstrasi. Secara detailnya di sini definisi massa. Massa adalah kelompok orang yang tidak saling mengenal, berjumlah banyak, dan berkumpul di suatu tempat untuk sementara waktu dengan tujuan tertentu. Terus, massa merupakan salah satu bentuk kelompok sosial tidak teratur dan berada dengan kelompok sosial yang memiliki interaksi berkelanjutan. Terus ciri-ciri massa di sini pertama anonim. Maksudnya anggota massa tidak saling mengenal secara personal. Yang kedua, heterogen. Anggotanya berasal dari latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam. Terus impulsif dan responsif. Maksudnya massa bercenderung bergerak dan beraksi secara cepat dan tiba-tiba terhadap suatu situasi. Yang keempat, tidak teratur. Tidak ada interaksi yang terstruktur atau teratur antar anggota massa. Yang kelima, mudah dipengaruhi. Maksudnya massa sangat rentan dipengaruhi dan dimanipulasi oleh aktor ataupun pemimpin di baliknya. Terus yang terakhir, cirinya itu ada
faktor penggerak. Massa dapat terbentuk karena ada individu atau kelompok yang mulai dan memimpin gerakan. Ada juga macam-macam massa ya. Yang pertama itu ada massa aktif MOB, yaitu sekumpulan orang yang sudah melakukan tindakan nyata dan terorganisir. Misalnya sekelompok orang yang melakukan demonstrasi. Yang kedua ada massa pasif ataupun audiensi, yaitu sekumpulan orang yang berkumpul di suatu tempat tetapi belum melakukan tindakan nyata, hanya sebagai penonton atau pendengar. Contohnya orang-orang yang menonton demonstrasi dari kejauhan. Itu bagian ketiga dari macam-macam kelompok sosial tidak teratur. Jadi ada 3 macam kelompok sosial tidak teratur. Yang pertama ada kerumunan, ada publik, dan ada massa. Nah, terus di sini itu pada buku sebagai referensi yang pembahasan kita kali ini ada rangkuman ya. Rangkuman dari bab yang telah kita pelajari dari awal, yaitu tentang kelompok sosial di masyarakat. Dimulai poin A tentang pengertian dan ciri-ciri kelompok sosial, ada definisi menurut para ahli apa itu kelompok sosial, terus ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya kelompok sosial seperti adanya kepentingan yang sama, adanya keturunan dan daerah yang sama, adanya asal daerah yang sama, dan adanya ciri fisik yang sama. Terus mencakup ada ciri-ciri dari kelompok sosial ya. Ada berapa sudah kita bahas. Terus poin B juga membahas tentang kelompok sosial teratur. Ada solidaritas organik dan mekanik, pengertian dan ciri-cirinya serta perbedaan dan kesamaannya. Terus ada yang berdasarkan jumlah kelompok, ada diad, ada triad, terus ada in group, out group, ada kelompok primer dan kelompok sekunder, terus ada kelompok formal dan informal, ada membership, ada referensi grup, terus ada paguyuban dan patembayan. Dan paguyuban juga ada banyak macamnya, ada paguyuban by flood, ada by min, ada by place. Terus yang kita telah bahas pada video kali ini, poin C-nya yaitu kelompok sosial tidak teratur. Dari mulai kerumunan, apa itu kerumunan, apa itu ciri-ciri dari kerumunan, ada berapa macam-macam kerumunan, terus ada publik, apa itu publik, apa ciri-ciri publik, apa macam-macam publik, dan terakhir massa, apa itu massa, ciri-ciri massa, dan macam-macam massa. Itu sudah kita